Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita semua dan berikan ilmu yang bermanfaat. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita mempunyai kewajiban sholat 5 waktu. Akan tetapi sebelumnya pasti kita mendengar alunan yang indah, yaitu mendengar suara azan yang membuat hati kita tergerak untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat di rumah maupun sholat berjamaah. Tetapi azan adalah identik disuarakan atau dikumandangkan di masjid-masjid dan di musola-musola untuk kita bergerak menuju masjid menjalankan sholat berjamaah. Alangkah baiknya kalau kita mengerti tentang pengertian azan. Ada keutamaan azan dan iqamah. Ada hukum azan dan iqamah. Juga ada syarat azan dan iqamah. Meskipun azan itu adalah sunnah. Azan secara bahasa adalah hanya sebuah pengumuman atau pemberitahuan ketika masjid mengumandangkan suara azan. Atau secara istilah, azan adalah sebuah perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Ini secara istilah. Begitu juga iqamah adalah pertanda sholat jamaah yang akan dimulai. Meskipun hukum azan dan iqamah hanya sunnah. Ini adalah penting bagi kita seorang muslim tahu tentang beberapa faedah azan dan iqamah. Sholat ketika berjamaah merupakan anjuran dalam syariat Islam yang merupakan simbol persatuan di kalangan umat manusia, khususnya umat muslim. Karena membentuk karakter kedisiplinan dan kesatuan adalah nilai daripada kita sholat berjamaah di masjid atau di surau atau di musola. Azan juga tidak semena-mena dengan bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa yang lain, tetapi Allah menyampaikan bahwa azan itu dengan bahasa-bahasa Arab sesuai yang dianjurkan Rasulullah SAW. Disunahkan azan itu bagi hanya kaum laki-laki. Wanita tidak. Wanita menjadikan makmum. Tapi seorang laki-laki disunahkan untuk memandangkan azan dan mendengarkan lafaz azan ketika yang mendengarkan. Yang pertama adalah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin agar mendapat pahala yang sama ketika kita mendengarkan azan. Setelah selesai azan, disunahkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan disunahkan membaca doa ketika selesai mendengar azan. Bagi yang mengumandangkan dan bagi yang mendengarkan disunahkan sama-sama membaca doa ketika selesai azan. Allahumma rabb di da'wat damah was-salat al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajat al-'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Doa setelah kita mendengarkan azan. Keutamaan muadzin atau keutamaan azan dan iqamah. Azan itu memiliki keutamaan yang besar.
ada keterangan yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang mendapatkan keutamaan dan kelebihan, dijamin oleh Allah untuk masuk surganya Allah lebih dahulu karena fadilahnya adzan, karena keutamaannya adzan. Dan orang yang menjadi muadzin adalah menjadikan tempat surganya yang pertama. Hukum adzan menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan sebelum kita melakukan sholat wajib untuk berjamaah atau sholat Jumat berjamaah. Tetapi juga ada yang sholat berjamaah atau sholat yang tidak dianjurkan beradzan, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat raweh, sholat jenazah, sholat gerhana, dan lain-lain. Itu yang tidak dianjurkan untuk mengumandangkan adzan. Tetapi adzan ini untuk sholat-sholat fardu, yaitu sholat wajib. Syarat adzan dan iqamah adalah satu, harus sudah masuk waktu sholat, harus berbahasa Arab, tidak bersahutan antara yang mengumandangkan dengan yang mendengarkan. Disunahkan diwajibkan orang muslim, orang yang akil balik dan orang laki-laki. Dan yang terakhir adalah tertib. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang sunnah adzan dan pengertian adzan dan pahala-pahala adzan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita dan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.